Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulkarnain di channel Zulkarnain Mukhtar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana seorang pendidik menyikapi permasalahan yang sedang dihadapi pada saat ini, yaitu masalah COVID pandemi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Silakan tonton sampai akhir, jangan di skip. Mudah-mudahan nanti ada hal-hal yang bisa kalian dapatkan, bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akan menanggapi tanggapan yang selama ini dipikir-pikirkan oleh semua guru-guru. Nah, langsung saja saya akan bahas video kali ini. Saya akan menanggapi keadaan saat ini, di saat pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali para pendidik yang mengeluh karena tugas dan kewajiban mereka merasa tidak tersampaikan. Banyak sekali keluhan-keluhan. Untuk itu kita sebagai tenaga pendidik, ya, khususnya guru-guru yang ada di Indonesia saat ini, kita tidak perlu mengeluh dan keluh kesah. Kita lihat saja keadaan, memang sudah keadaan yang membuat kita seperti ini. Jadi untuk itu bukan berarti kita hanya pasrah dengan keadaan, namun kita sudah berbuat semampu kita, berbuat dengan sebaik mungkin bagaimana kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Jadi untuk itu kepada guru-guru hari ini, kita hadapi hal tersebut dengan lapang dada, dengan tenang. Kita menghadapi hal tersebut, kita harus mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Banyak sekali keluhan-keluhan yang dirasakan itu kita hadapi dengan sikap yang positif, sehingga kita menghasilkan suatu kekuatan energi positif yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Jadi kita sering kali merasakan bagaimana sulitnya untuk menyampaikan ilmu kepada siswa. Terkadang para pendidik atau guru seringkali memberikan tugas, ternyata siswa malah tidak mengerjakan tugas yang sudah kita berikan. Lalu akhirnya guru sudah banyak sekali melakukan upaya-upaya dan siswa juga merasa bosan. Nah, jadi di sini perlu kita garis bawahi, sudah banyak sekali usaha-usaha yang kita lakukan, namun hasilnya masih nihil. Ya, hasilnya masih nihil. Namun tidak perlu kita khawatir bahwa tugas kita sebagai pendidik di sini hanyalah untuk melaksanakan tugas yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Namun bukan hanya saja di sekolah tertentu, pada umumnya di seluruh Indonesia ini sudah mengalami hal yang sama. Guru-guru sangat mengeluh, orang tua di rumah juga mengeluh, dipaksakan untuk menjadi guru. Jadi untuk itu sebenarnya orang tua adalah bukan guru, ya, meskipun pada hari ini orang tua ada yang profesinya seorang guru, namun untuk di rumah orang tua adalah bukan guru anaknya. Kenapa demikian? Hal ini memaksa kita bagaimana caranya guru-guru atau tenaga pendidik berpikir bagaimana kita bisa memotivasi siswa, memotivasi bagaimana pelajaran yang kita berikan dapat diterima dan dicerna dengan baik. Namun ternyata walhasil pada kenyataannya siswa malah pusing, guru pusing, orang tua pusing. Jadi untuk itu menanggapi hal tersebut, kita tidak perlu pusing dan tidak perlu repot. Dan pada saat ini kalau kita tanya kepada pihak-pihak terkait, pihak terkait tersebut juga tidak bisa menjawabnya, ya, tidak bisa menjawabnya. Namun bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Kita sudah melakukan hal yang sebaik mungkin, kita sudah melakukan berbagai cara, namun walhasil juga tidak ada. Maka
ada satu yang perlu kita perbaiki. Kita introspeksi diri kita. Bagaimana mungkin bisa jadi kita dalam menyampaikan pelajaran belum pas, belum menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa tersebut merasa bosan. Jadi untuk itu ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan adalah upaya kita sebagai tenaga pendidik adalah membuat hal-hal baru yang menarik sehingga siswa tersebut tidak bosan berada di dalam kelas kita. Jadi pada masa pelajaran jarak jauh ini sangat sulit sekali guru-guru untuk menyampaikan materinya. Jadi untuk itu trik yang perlu saya sampaikan adalah guru-guru bagaimana membuat kelas online tersebut menjadi lebih menarik. Itu salah satu tanggapan yang perlu kita benahi bersama. Kita introspeksi bersama, kita sebagai seorang tenaga pendidik, apakah sudah kita lakukan hal tersebut? Mungkin saja kita sudah melakukan, atau mungkin saja belum kita melakukannya. Itu tergantung kepada tenaga pendidik. Kita lakukan hal tersebut, maka yang kita pikirkan adalah biarkan proses itu berjalan. Biarkan semua itu sesuai dengan keadaan, berjalan dengan keadaannya, maka kita sebagai guru tidak perlu terlalu mengambil pusing hal ini. Karena kita sudah melaksanakan hal tersebut, kita tidak perlu repot-repot memikirkan. Ya, yang paling penting kita buat pembelajaran semenarik mungkin sehingga siswa mampu memahami. Yang paling penting adalah siswa senang ketika bertemu di kelas online. Di antara siswa yang kesulitan untuk memahami, kita dampingi dan tidak bosan-bosan untuk melaksanakan tugas kita sebagai pendidik, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari informasi yang saya ketahui, Bapak Menteri Pendidikan kita juga tidak mewajibkan materi pembelajaran harus tuntas secara keseluruhan. Itu tidak. Jadi sekarang kita laksanakan tugas kita. Kalau seandainya nanti ada siswa yang tidak tuntas atau siswa yang tidak mencapai hasil yang kita inginkan, maka kita tidak perlu khawatir karena tidak ada tuntutan untuk siswa bisa tuntas secara keseluruhan. Namun upaya demikian jangan sampai ada siswa, perlu digarisbawahi, tidak ada siswa yang tidak mengerjakan sama sekali. Itu tidak boleh. Jangan kita membiarkan hal tersebut, membiarkan siswa kita tidak mengikuti kegiatan pembelajaran, baik itu daring maupun luring, sehingga kita abaikan siswa tersebut, maka kita sebagai tenaga pendidik itu salah. Itu salah. Makanya jika ada siswa yang tidak mengikuti kelas online yang kita laksanakan, maka jalan satu-satunya keluar adalah kita harus bersilaturahmi datang ke rumah siswa tersebut. Bisa jadi hal ini orang tua pun di rumah tidak tahu kalau anaknya tidak mengerjakan tugas. Bahkan pada saat sekarang ini orang tua banyak yang mengeluh, mereka beranggapan siswa tersebut sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Bahkan ada orang tua mempersiapkan segala sesuatu untuk persiapan belajar siswa. Namun pada kenyataannya orang tua tidak tahu bahwa setelah melihat anaknya sama sekali tidak mengikuti. Diisikan paket lengkap 1 bulan penuh. Ya. Ternyata paket digunakan ke hal yang tidak bermanfaat. Misalnya digunakan untuk bermain game. Jadi sehingga ketika ingin belajar paket habis. Jadi itu beberapa kendala-kendala yang kita hadapi selama ini, khususnya saya sebagai tenaga pendidik juga merasakan hal yang sama. Banyak terjadi hal-hal seperti jaringan tidak ada, paket internet tidak ada. Untuk saat ini paket internet sudah diberi oleh
menteri, ternyata masih ada kendala, alasannya jaringan. Jadi untuk itu kita perlu lihat ulang kenapa siswa tersebut tidak mau mengerjakan tugas. Kita harus datangkan secara dari hati ke hati untuk menguatkan atau memberi motivasi kepada anak-anak didik kita bagaimana mereka itu bisa melaksanakan daring sesuai yang sudah diperintahkan oleh masing-masing sekolah. Untuk itu pada hari ini guru-guru kita yang sudah berjuang ya bersemangat, terkadang kala ada pihak-pihak lain yang menentang, menganggap ini tidak ada. Kita tetap lakukan upaya-upaya yang membuat bagaimana kita itu bekerja, bagaimana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, meskipun pada saat ini kita pembelajaran tidak bisa bertatap muka, kita hanya belajar jarak jauh. Yang paling penting guru harus semangat, guru jangan stres ya, guru harus gembira, harus senang. Jangan guru memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan ya. Kita berjalan apa adanya, menurut saya itu membuat kita lebih tenang. Sehingga perlu digarisbawahi juga, jangan sampai siswa kita biarkan begitu saja, dalam artian minimal mereka juga harus mengikuti kegiatan daring. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Itu salah besar bagi kita sebagai itu pesan dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.